kelompok 8 kelas 4A dan 4B dari matkul manajemen operasi. Di sini kita akan menampilkan mini podcast tentang manajemen proyek. Di sini nama saya Alicia Putri Ardiani, Nama saya Amalia Agita. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di mini podcast kelompok 8 di kelas 4A dan 4B di mata kuliah manajemen operasi. Nah, di sini kita akan diskusi mengenai manajemen proyek. Nah, ini contoh bukunya. Kita akan berdiskusi di modul 9. Di modul 9 ini ada 2 kegiatan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian manajemen proyek, menjelaskan perencanaan proyek, menjelaskan penjadwalan proyek, dan yang keempat, menjelaskan penilaian proyek. Lalu ada kegiatan 2, yaitu menjelaskan PERT atau CPM, dan menjelaskan penjadwalan proyek dengan PERT dan CPM. Nah, langsung aja kita panggil pemateri pertama, yaitu Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Hari? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita mau bahas apa nih? Nah, kita kan di sini akan menjelaskan tentang manajemen proyek ya. Kan ada manajemen, ada proyek. Perbedaan, Hari? Nah, itu perbedaannya kan untuk kata manajemen sendiri itu adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis atau perusahaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan penugasan sumber daya dengan yang efektif dan efisien. Untuk proyek sendiri itu adalah untuk proyek di dalam bisnis ya. Proyek itu didefinisikan sebagai sebuah usaha kolaboratif dan seringkali melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya manajemen proyek itu apa? Nah, untuk manajemen proyek ya, itu berarti sebuah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memimpin, serta mengevaluasi proyek. Gitu. Nah, manajemen proyek itu bersifatnya gimana? Untuk manajemen proyek maksudnya bersifat apa? Contohin ya, Ya. ada bersifat sementara. Bisa dijelasin nggak maksudnya bersifat sementara itu seperti apa? Oke. Gini meren. Penjelasan proyek dulu ya. Proyek itu adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara ya. Ya. Nah, untuk kegiatan bersifat sementara itu berarti proyeknya itu pasti ada akhirnya, karena bagaimanapun sebuah proyek ada awalnya ada akhirnya, jadi gitu. Lalu tujuan proyek itu sendiri untuk menghasilkan apa? Ini ada tujuan proyek itu untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah gitu. Nah, dalam perusahaan juga proyek sering digunakan misalnya untuk pengembangan produk, perluasan perusahaan, dan sebagainya. Dalam proyek bisnis itu pasti ada tantangannya ya. Iya. Ya, tantangannya itu kayak gimana aja? Tantangan di proyek itu adalah mencapai sasaran, mengalokasikan semua sumber daya, dan mengintegrasikan untuk mencapai tujuan. Itu tantangannya. Lanjut aja. Ya. Nah, setelah dijelasin tadi pengertian manajemen proyek dan proyek pasti ada fungsi dasarnya. Nah, fungsi dasarnya itu ada apa aja? Nah, fungsi dasar manajemen proyek itu ada 4 poin. Yang pertama itu pengelolaan lingkup kerja. Itu tuh kayak pembagian job desk, jadi diatur struktur sumber daya manusianya. Nah, untuk waktu, yang kedua itu waktu itu pasti ditentukan, waktunya kapan mulainya, kapan selesainya. Nah, untuk biaya juga pasti proyek itu pasti membutuhkan biaya gitu, dan mutu itu untuk berkualitasnya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 fase kegiatan manajemen proyek. Coba disebutkan dengan contohnya. Nah, Contohnya? Nah,
kan tiga fase ya. Yang pertama itu perencanaan, dan kedua penjadwalan, dan ketiga pengendalian. Nah, perencanaan itu meliputi penyusunan tujuan, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Untuk penjadwalan itu meliputi orang, jadi dijadwal orangnya kapan, dananya gimana, serta pemasok yang melaksanakan kegiatan dan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lain dalam proyek tersebut. Nah, untuk pengendalian itu proyek itu pasti ada pengendaliannya ya. Nah, itu pengendalian itu meliputi pengawasan sumber dayanya, biaya juga di pengendalian, kualitas, dan anggaran dalam pengendalian. Dilakukan mentoring terhadap perencanaan dan sumber daya untuk memenuhi waktu dan biaya permintaan. Mungkin sekian ya yang bisa Hari sampaikan. Ya. Atau ada lagi Hari? Untuk Hari mungkin 3 slide aja. Ya. Gitu Mungkin aja. cukup ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama pemateri selanjutnya. Nah, terima kasih Hari. Izin pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita kedatangan pemateri kedua yaitu Sahrul. Nah, Sahrul di sini mau ngebahas apa nih? Mau membahas kegiatan-kegiatan manajemen proyek. Nah, sebelumnya sama Hari udah dijelasin tentang manajemen proyek itu sendiri. Nah, sekarang Sahrul boleh jelasin nggak proyek itu dibedakan menjadi berapa biji? Manajemen proyek itu dibedakan di 5 bagian. Yang pertama, proyek engineering konstruksi. Apa sih proyek engineering konstruksi ini? Proyek ini komponen kegiatan utama. Jenis proyek ini terdiri atas pengkajian, kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Yang kedua ada proyek engineering manufaktur. Proyek manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan produk baru. Yang ketiga ada proyek penelitian dan pengembangan. Proyek ini bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu. Yang keempat ada proyek pelayanan manajemen. Proyek ini sering muncul dalam perusahaan atau instansi pemerintah. Yang terakhir ada proyek kapital. Proyek ini kegiatannya yang dilakukan dalam proyek biasanya digunakan sebuah badan usaha atau pemerintah. Nah, kita next slide. Nah, pasti proyek itu ada perencanaan kan? Tujuan dari perencanaan proyek itu sendiri. Tujuan dari perencanaan proyek ada 4 bagian. Yang satu, menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang baik, apa yang harus dikerjakan, kapan mulai mengerjakan, sumber daya apa yang diperlukan. Yang kedua, ada efisien operasi. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan membutuhkan sumber daya yang tidak perlu dapat dihilangkan. Yang ketiga ada mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Yang keempat, yang terakhir ada memberikan dasar bagi pekerjaan pemonitoran dan pengendalian. Itu bisa dijelasin nggak? Yang contohnya seperti kegiatan, waktu, dan sumber daya. Kita lanjut. Nah, menurut Pasel dan Taylor itu ada elemen dasar yang perlu. Nah, ada 8, bisa disebutin apa aja? Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada lingkup proyek, dan yang ketiga persyaratan kontrak, yang keempat ada jadwal, yang kelima ada sumber daya, dan yang keenam ada personel, dan yang ketujuh pengendalian, dan yang terakhir analisis risiko dan permasalahan. Nah, ada lagi gak yang mau Sahrul bahas di sini? Cukup, sudah, tidak ada yang dijelaskan.
Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa Sahrul sampaikan ke kita. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih Sahrul. Sama-sama. Nah, selanjutnya kita panggil pemateri ketiga, Amal. Hai Al, Halo. Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Nah, di sini Amal mau bahas apa? Hari ini paling kita bahas yang ROI. ROI itu sendiri apa sih ROI kepanjangannya? itu merupakan singkatan Return on Investment. Nah, kalau pengertiannya sendiri, Nah, pengertian sendiri dari ROI atau ROI ini adalah ukuran kinerja yang sering digunakan oleh orang-orang atau perusahaan untuk mengevaluasi hasil yang diharapkan dari proyek. Nah, atau untuk membandingkan sebuah proyek yang berbeda dan harus dilakukan pemilihan terhadap proyek yang akan dikerjakan. cara menghitung ROI itu gimana? Nah, untuk penghitung ROI itu sendiri yaitu keuntungan proyek itu dibagi dalam biaya proyek. Nah, hasilnya seperti contoh di sini, ROI itu hasil proyek dikurangi biaya proyek dan dibagi lagi sama biaya proyek. Nah, seandainya jika proyek itu tidak menghasilkan ROI positif, apa yang akan terjadi? Jika sebuah proyek itu tidak menghasilkan ROI positif atau ada proyek lain yang menghasilkan ROI lebih besar daripada ROI tersebut, maka proyek tersebut tidak akan dilaksanakan. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, ROI ini merupakan perhitungan yang paling populer ya, karena ROI ini bersifat fleksibel dan sederhana. Tuh. Lanjut aja. Nah, kan ada ya organisasi proyek itu akan bekerja dengan baik. Bisa dijelasin nggak apa ajanya? Nah, sebuah organisasi proyek akan bekerja dengan baik apabila ada hal-hal seperti berikut. Nah, yang pertama, pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran khusus dan ada batas waktunya. Nah, jadi pekerjaan itu dapat didefinisikan oleh karyawan ataupun manajemen dengan sasaran yang tepat dan batas waktu tertentu. Yang kedua, ada pekerjaan unik atau agak asing bagi organisasi. Yang ketiga, pekerjaan terdiri atas tugas-tugas yang kompleks dan saling berhubungan. Jadi tugas-tugasnya ini yang diberikan dari manajer kepada karyawannya ini satu-satunya itu bersifat kompleks atau saling berhubungan satu sama lain. Yang keempat, proyek bersifat sementara tetapi penting bagi organisasi. Yang terakhir, proyek berhenti dalam waktu tertentu. Seperti poin keempat, proyek yang bersifat sementara pasti akan berhenti dalam waktu yang tertentu. Nah, sekarang kita masuk ya. Kan tadi oleh pemateri pertama dijelasin ada 3 fase kegiatan manajemen proyek. Ya. Nah, salah satunya itu ada penjadwalan. Nah, di sini Amal bisa jelasin nggak penjadwalan itu seperti apa aja? Buat penjadwalan proyek mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Hari ya pengertiannya. Nah, paling kalau tahap-tahap dari penjadwalan proyek ini ada 4 hal. Yang pertama, menentukan kegiatan yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan proyek. Nah, setelah tadi tahap pertama itu menentukan kegiatan, yang keduanya itu diurutkan kegiatan tersebut. Terus yang ketiga, ada mengestimasi waktu untuk menyelesaikan semua kegiatan. Nah, setelah yang tahap kedua tadi diurutkan, lalu yang ketiga itu mengestimasi waktu. Jadi harus sesuai estimasi waktunya. Yang keempat baru menyusun jadwal berdasarkan pengurutan dan estimasi waktu tersebut. Atau dari tahap pertama dan keempat itu harus bersejajar atau berhubungan satu sama lain. Gitu. Nah, sedangkan udah jelasin nih penjadwalannya. Iya. Terus ada pendekatan proyek. Nah, seperti apa itu? Kalau buat pendekatan proyek itu ada yang namanya bagan chart atau bagan Gantt atau Gantt chart, yaitu salah satu pendekatan dalam penjadwalan proyek yang merupakan cara rendah biaya yang membantu manajer untuk memastikan bahwa kegiatan terencana dengan baik. Atau manajer proyek merupakan bagan Gantt untuk memonitor kemajuan kegiatan dan melihat kegiatan mana yang berjalan sesuai jadwal dan yang tidak sesuai dengan jadwal. Nah, contoh dari bagan chart ini ada di sini ya, bisa dilihat. Nah, kalau yang bagan Gantt ini, yang tadi kalau yang tahap-tahap penjadwalan itu kan harus sesuai dari tahap 1 tahap 2. Ini seperti yang diselesaikan oleh bagan Gantt ini ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 dan estimasi waktunya harus sesuai gitu untuk penjadwalan proyek. Ada lagi gak di sini yang mau Amal bahas? Udah, palingin dari Amal gitu aja. Udah ya, itu aja. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman yang Amal sampaikan. Terima kasih Amal. Kita lanjut selanjutnya ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada pemateri keempat yaitu Nikmah. Kita sambungkan lewat video. Bismillah,
Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang PERT dan CPM. Apa itu PERT? PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, sedangkan CPM adalah singkatan dari Critical Path and Method. Nah, keduanya tersebut adalah dua teknik yang menggunakan sistem jaringan kerja yang akan dibahas pada kegiatan belajar 2 secara mendalam. Kedua teknik tersebut menunjukkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. PERT dan CPM sendiri dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Selain itu, PERT dan CPM ini digunakan karena keterbatasan bagan gen, terutama dalam menganalisis hubungan antar proyek dan pengalokasian sumber daya proyek. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan dalam sebuah penjadwalan proyek sendiri itu. Yang pertama adalah menunjukkan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lain dalam proyek secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi hubungan yang diutamakan di antara kegiatan proyek. Yang ketiga ada mendorong penyusunan waktu yang realistis dan perkiraan biaya setiap kegiatan. Dan yang terakhir ada membantu penguraian sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan material secara lebih baik dan mengidentifikasi hambatan dalam proyek. Nah, di sini juga saya akan membahas sedikit tentang faktor apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah proyek itu, dalam membuat sebuah jadwal proyek. Yang pertama adalah keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Selanjutnya itu alasan sosial politis. Selain itu apabila proyek tersebut milik pemerintah. Selanjutnya cuaca, musim, dan gejala lainnya. Referensi hari kerja efektif. Pengendalian proyek seperti halnya pengendalian sistem pengelolaan, sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran proyek. Nah, elemen kunci pengendalian proyek meliputi manajemen waktu, biaya, kualitas, kinerja, dan yang terakhir manajemen komunikasi. Ada pemateri kelima yaitu Mutiara. Kita sambungkan juga lewat video. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Evaluation and Review Technique dan Critical Path Method. Yang pertama adalah program Evaluation and Review Technique adalah metode untuk mengurangi penundaan produksi serta mengkoordinasikan pekerjaan secara menyeluruh guna mempercepat selesainya proyek. Yang selanjutnya yaitu Critical Path Method adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek dengan menggunakan prinsip pembentukan jaringan. Cara penjadwalan proyek dengan metode PERT dan CPM. Langkah pertama yang harus diambil adalah menentukan waktu mulai paling awal dan waktu selesai paling awal atau disebut juga dengan early start dan early finish. Langkah kedua, menentukan waktu mulai paling akhir dan waktu selesai paling akhir atau disebut juga dengan late start dan late finish. Yang terakhir yaitu menentukan waktu kosong untuk jalur kritis dalam proyek. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Dewi dari materi yang sudah kami jelaskan. Berikut beberapa pertanyaan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PERT dan CPM. Yang kedua, sebutkan fungsi dasar manajemen proyek. Yang ketiga, jelaskan apa tujuan PERT. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara PERT dan CPM. Yang kelima, jelaskan 3 fase kegiatan manajemen proyek. Yang keenam, mengapa organisasi proyek disebut dengan organisasi matriks. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan slack time. Yang kedelapan, jelaskan mengenai waktu pesimis. Yang kesembilan, jelaskan apa yang dimaksud dengan bagan gen. Kegiatan proyek berbeda dari kegiatan operasional. Kegiatan proyek dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau ada saat mulai dan berakhirnya. Sumber daya manusia yang melaksanakan proyek adalah tim lintas fungsi. Keberhasilan proyek ditentukan oleh pimpinan dan anggota tim proyek. Kegiatan proyek meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Salah satu kriterianya adalah ketepatan waktu pelaksanaan proyek dengan perencanaannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi dari kelompok 8. Yeay. 8. Nah, dipersilakan kepada Sahrul. Nah, oke, Sahrul di sini mau ngejelasin tentang apa nih? Oh. Udah pas. Pasta. Wow. Iya gitu kan. Kemana? Ya, sebelah kiri, hai. Kan dia. Kalau penjara ada yang kayak apa? Itu namanya yang organisasi. Iya ya, oren hiji deh. Oh. Daerah. Orangnya biru. Oh, pas. Halo Sahrul, apa kabar? Aduh. Kedua teknik tersebut menunjukkan hubungan antara Ini orang lihat konsep. Ya, halus sebenarnya. Nama tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-namanya, tapi kayak di orangnya di video. Oh iya di video nih.